saya Fadel Jibrana official. Nah, sok sebutin apa namanya? Fadel Jimbran official. Oh iya, mudah-mudahan bisa di-subscribe ya. Kepalsuan engkau rayu untuk membalut lama ku petik membalas dan terus lini berkaki doa yang pernah ku ucap surga tak mengapa andai kau nyata dalam mimpi ku rasa bila kau tiada hadirmu mengubah sejuta. Mengawasa jagat berang, mengawasa jagat peting. Alam karasa, alam karampa, alam bihari, alam kiwari, alam poisi. Saya akan mentranslate dalam bahasa Indonesia karena nanti ada YouTube, ada Instagram yang mungkin harus dilihat oleh seluruh orang Indonesia yang setiap hari sering mengikuti saya. Malam hari ini saya memberikan pesan pada kita semua bahwa apa yang saya ucapkan tadi pada awal pembukaan itu bukan kalimat yang tanpa makna. Itu adalah kalimat yang mengikatkan diri kita dengan pertama kedua orang tua kita, kedua dengan leluhur kita, ketiga dengan semesta yang menjadi jalan hidup kita. Ya, sob, diam dulu, jangan lagi ada yang ngomong. Yang lain jangan berkomentar dan jangan ungkapkan Pak Aceng Kudus, Ketua Gerindra Kabupaten Subang. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan bauknya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan taisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kenapa? Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi.
Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Anda silakan tanya sama yang ngurus saya setiap hari dapur. Deddy Mulyadi makan pada apa? Satu, tidak boleh lepas dari boboko. Yang kedua, tidak boleh lepas dari daun. Ketika di dapur saya ada kertas nasi, maka saya ngamuk. Kenapa? Anda memasukkan setan ke dapur ini. Kenapa memasukkan setan? Kertas nasi tidak bisa bersatu dengan air. Kertas nasi tidak bisa bersatu dengan tanah. Dan itu setan bagi saya. Kenapa setan bagi saya? Di situ tidak melahirkan siklus kehidupan yang saling melengkapi, yang saling menumbuhkan. Rahman, Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tidak melahirkan siklus Siliwangi. Orang anggap. Kenapa saya ngomong gitu? Hei, orang-orang sombong yang merasa paling hebat di kampungnya, yang merasa paling hebat, Anda katakan, saya, Deddy, yang sehari-harinya di Jakarta masih mempraktekkan pola hidup desa yang sederhana. Kenapa saya marah sama knalpot, bro? Kenapa? Karena itu mengganggu telinga. Setelah mengganggu telinga, nanti mengganggu saraf. Otak kiri, otak kanannya hancur. Setelah itu apa? Terbiasa mendengar sesuatu yang keras. Dia tidak terbiasa mendengar air yang jatuh. Dia tidak bisa mendengar suara bisikan. Telinganya nanti jadi budek. Kesadaran kolektif lingkungannya dia tidak terbangun dengan baik. Kesadaran dirinya dengan semesta dia tidak terbangun dengan baik. Setelah itu orang yang telinganya budek, maka yang berikutnya adalah suaranya keras. Kalau suaranya keras, maka dibangunlah, minumlah, masuk ke desa. Maka saya marah dengan siapapun yang minum minuman keras. Kenapa saya marah? Itu merusak otak Anda dan membuat kaya orang lain yang jadi tukang penyelundup, yang tukang minuman. Anda semakin jatuh miskin dalam hidupnya. Siapa korban itu? Orang Sunda. Siapa yang dagangnya? Bukan orang Sunda. Siapa yang punya warungnya? Bukan orang Sunda. Pada akhirnya yang punya warung, punya uang, beli tanah orang Sunda. Yang punya warung, punya uang, beli rumah orang Sunda. Yang asalnya orang Sunda pinggir jalan, sewain kios, besoknya rumah dan kiosnya dijual pada pemilik kios. Duitnya dari mereka dari hasil minum tiap malam. Ini. Jadi kalau bertanya, Kang Deddy tinggal di Sukadaya apa? Saya ini lagi ngasih contoh buat para pejabat di Indonesia. Tinggallah di desa, tinggallah bersama warga, walaupun tantangannya banyak, walaupun kesedihannya ada. Kenapa? Saya cerita, Ibu. Saya cerita, saya politisi. Anggota DPR pada kemarin, sekarang nganggur. Politisi kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal satu orang 1 juta. Subang kawin sama orang Wonosobo, tertidur di pinggir jalan di Karawang, tidak punya rumah dan tidak punya tempat. Bertemu dengan siapa? Nenek tua rumahnya mau roboh. Bertemu dengan siapa? Anak yang putus sekolah. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Sehari minimal ada 4 orang yang saya bertemu dan saya bisa membantunya. Kalau saya pergi menghabiskan waktu berhari-hari, maka banyak lebih dari 30 orang kehilangan masa depannya karena tidak bertemu. Apakah saya gubernur? Bukan. Apakah saya bupati Subang? Bukan. Saya pengangguran biasa yang tiap hari ngurus sapi. Saya ini prihatin. Anggaran Provinsi Jawa Barat puluhan triliun. Anggaran kabupaten triliunan. Rakyat Jawa Barat, rakyat Subang, rakyat berbagai daerah hanya menikmati jalan saja tidak bisa. Sudah merdeka lama. Petani
Petani harus dihormati, omong kosong, jalan kasawah hancur. Petani harus dihormati, omong kosong, seluruh pinggir sawah dihantam oleh bangunan. Ketika masuk lembur pakuan, saya ngeluarin duit, saya beli rumah, saya bongkarin. Hanya untuk apa? Bukan sombong-sombongan. Saya ingin orang-orang Indonesia, orang-orang yang lewat lembur pakuan, minimal bisa lihat sawah, lihat padi. Anda makan beras tiap hari, makan padi tiap hari, tapi Anda tidak pernah memuliakan sawah, menghinakan. Seolah-olah tidak dihormati, seolah-olah sawah tidak penting. Beras diperlukan oleh negara, negara ngomong pangan, tapi apa? Seluruh sawah hari ini ditutup oleh bangunan di pinggir jalan. Di mana-mana nu dibekokan mah hargaan. Saya menghormati padi, saya muliakan, saya cintai. Untuk apa? Karena inilah yang dimakan oleh orang Sunda. Kita kehilangan keberkahan hidup. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak menghormati. Petani membutuhkan air, tapi irigasi tidak pernah ada yang benar. Petani memerlukan air, menghormati air. Buang pempes ke sungai, buang softtek ke sungai, buang plastik ke sungai. Tiap hari ngomong Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bohong. Saya nggak dengar masjid ngajakin orang mungut sampah. Saya nggak dengar masjid ngajakin orang memperbaiki saluran yang kotor. Saya tidak dengar. Seolah-olah memperbaiki saluran kotor bukan ibadah. Seolah-olah mungut sampah bukan ibadah. Seolah-olah memperbaiki jalan bukan ibadah. Bukan ibadah. Seolah-olah ibadah itu hanya membangun masjid saja. Menurut saya tidak. Semua apa yang kita lakukan selama itu Allah meridhoi, maka dia ibadah. Mindset. Kenapa saya membangun kampung ini? Kenapa saya menghotnik jalan? Kenapa saya membuat garis? Kenapa? Kunaon? Hanya memberikan contoh. Saya tidak punya jabatan pun, saya mencintai kampung tempat kelahiran saya. Saya berterima kasih pada Emi, pada ibu saya, pada bapak yang melahirkan saya di tempat ini. Nggak mungkin ada Deddy Mulyadi yang jadi Bupati Purwakarta 2 periode. Nggak mungkin ada Deddy Mulyadi yang jadi anggota DPR RI. Nggak mungkin ada Deddy Mulyadi kalau tidak ada mereka. Maka bentuk penghormatan saya pada ibu dan bapak, saya gunakan uang saya yang mesti saya nikmati oleh saya pribadi. Saya gunakan agar ibu saya bahagia, agar bapak saya bahagia, sambil ngajak pada pejabat yang lain. Kamu kalau menjabat, bangun kampungmu, tata kampungmu. Jangan hanya 5 tahun sekali kasih 20.000 untuk mendapatkan suara. Setelah itu kau tinggalkan. Ini dan negeri ini perlu dirubah. Yang dirubah bukan hanya pemimpinnya, rakyatnya harus dirubah. Masyarakat juga begitu. Pemilihan amplopnya sabaraha. Tetapi saya meyakini bahwa jumlah orang yang sadar jauh lebih banyak dibanding yang tidak sadar. Pilih presiden bukan karena bansos, karena kesadaran. Cuman elitnya nggak sadar-sadar, rakyat sudah menyelesaikan kewajiban, ini masih ribut. Kemana? Ke pulau mana? Bali. Kajelma daratan ke Bali. Daratan ke Bali. Kalau konsepnya dirubah gaya-gaya Amerika, gaya-gaya Eropa, hanya alus di Instagram hungkul barang mimiti 3 bulan ditaringal tuh.
jukut sintetik teu diurus bau, lampu-lampu neon parepes, air mancurna ngacir, bangunan 11 miliar, ukur 3 bulan genep bulan ditaringan. Naon sababna? Ukur lit ibarat bondon. Naon bondon? Ari bondon meninggalkan pamajikan di imah terus ka bondon, geus beak duit mah balik deui ka pamajikan. Jadi konsep kuring, konsep pembangunan nu maling di negara batur, nu niron di negara batur, teluyu jeung tradisi laluhurna eta konsep pembangunan bondon. Kumaha sifatna? Umurna tepi ka 35, barang mimiti mah keur 27, parawan kene juta-juta, geus 35 mah 50.000 ge dalam embungan. Ini mau apa? Lain nek ningali seni, lain nek ningali bangunan, lain nek ningali pagelaran. Ceweknya cantik-cantik. Artina batur teh nganggap ka urang murah. Padahal urang Sunda lamun kawin murah. Mas kawinnya cukup kok sajadah jeung mukena. Ditambah mas kawinna ge palsu. Urang Arab awewe lamun dikawinkeun minimal boga 1 miliar karek bisa dikawin ku bapana karek dibikeun. Urang Sulawesi ge sarua minimal boga munding 27. Urang Sunda kawin ku sajadah terus reuneuh anakan boga anak 3 lalakina mangkat ditinggalkeun cul. Geus anak 3 sakola nu hiji teu sakola, nu hiji mana nek dengdek ngadatangan aing bari lewe. Punten pade dibantosan pun anak ditinggalkeun ku salakina nareuneuh ku batur aing nu tanggung jawab. Kunaon ieu teh jadi kieu? Kulantaran urang ngamumurah maneh. Disebut urang Sunda matre ku batur, padahal urang murah pisan ngamumurah diri. Urang Sulawesi awewena teu disebut matre, padahal paneina miliaran. Urang Arab teu disebut matre, padahal mahal. Urang Sunda dimumurah disebut matre, rugi sia. Geus murah disebut matre. Ulah sok lelegegan religius sia teh. Der sia teh mangkat ka Batam PL na urang mana? Sunda. Sia mangkat ka Kalimantan PL na urang mana? Sunda. Aing mah nanya, aing mah sok sia mangkat ka Palembang PL na urang mana? Mangkat ka Bali nu dipanggil tengah peuting nu datang urang mana? Bener ke ajina lalampahan hirupna rengkak jeung paripolahna jadi catur urang lembur, jadi carita urang kok. Mudah-mudahan wengi ieu bumi nyaksian, bulan nyaksian mending ngebrak, hujan gening. Bro, padungdung kira tarung sing hampang mapai lalang. Cag. Tapi omat lamun aranjeun kabeh rek babarengan jeung kula oma ulah hianat. Sabab lamun hianat geus kaalaman kurang ayeuna papurantakna alam urang kulantaran hianat ka pamimpinna urang teu nuturkeun leuwih nuturkeun ajaranna bangsa deui. Hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan hianati